Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV Banyuskop. Pemirsa, Majelis Umum PBB menyetujui resolusi untuk mendukung resolusi kemerdekaan Palestina dari total suara sebanyak 142 negara mendukung, 10 menolak, dan 12 abstain. Informasi lainnya, pemirsa, gelombang protes besar di Nepal melahirkan fenomena politik baru dengan Gen Z memanfaatkan Discord untuk memilih pemimpin sementara, memunculkan revolusi berbasis internet pertama di dunia. Majelis Umum PBB menyetujui resolusi untuk mendukung resolusi kemerdekaan Palestina dari total suara sebanyak 142 negara mendukung, 10 menolak, dan 12 abstain. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui resolusi untuk mendukung pembentukan negara Palestina merdeka. Dari total suara, sebanyak 142 negara mendukung, 10 menolak, dan 12 memilih abstain. Resolusi tersebut lahir dari Deklarasi New York yang merupakan hasil konferensi internasional pada Juli lalu di markas besar PBB yang diprakarsai Perancis dan Arab Saudi. Duta Besar Perancis untuk PBB Jérôme Bonnafont menjelaskan bahwa Deklarasi New York menyusun peta jalan menuju solusi dua negara. Resolusi ini juga mengecam serangan Israel terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil di Gaza. Serta pengepungan dan kelaparan yang menyebabkan bencana kemanusiaan dan krisis perlindungan. Kendati begitu, dalam deklarasi ini Israel menolak resolusi tersebut dengan klaim bahwa deklarasi ini hanya menguntungkan Hamas. Selain Israel, ada Amerika Serikat, hingga negara tetangga Indonesia, Papua Nugini juga jadi negara yang menolak resolusi itu. Berikut daftar negara yang menolak untuk mendukung Palestina merdeka selain Israel dan Amerika Serikat adalah: pertama, Argentina, merupakan negara dengan populasi sekitar 47,1 juta jiwa dan diproyeksikan akan mencapai 47,68 juta pada akhir tahun 2025. Mayoritas penduduk Argentina atau sekitar 97% memiliki keturunan Eropa penuh atau sebagian, serta mayoritas beragama Katolik. Lalu, negara Uruguay didominasi oleh etnis mestizo atau campuran Eropa dan Guarani dengan populasi yang diperkirakan mencapai 7 juta jiwa pada tahun 2025. Demografi agama Paraguay didominasi oleh agama Kristen, khususnya Gereja Katolik Roma dengan sekitar 89% populasi menganutnya. Hingga tetangga Indonesia yakni Papua Nugini, di mana mayoritas penduduknya adalah keturunan Melanesia. Papua Nugini adalah salah satu negara yang memiliki keragaman yang tinggi, dengan lebih dari 850 bahasa lokal asli.
Mayoritas penduduk Papua Nugini beragama Kristen dengan Protestan dan Katolik. Argentina mengambil langkah yang mengejutkan dengan menolak terkait pengakuan kemerdekaan Palestina. Sikap ini bertolak belakang dengan mayoritas negara yang mendukung pembentukan negara Palestina. Apa sebenarnya alasan dibalik penolakan ini? Berikut penjelasannya. Argentina menjadi salah satu dari 10 negara yang memilih menolak resolusi damai dua negara antara Israel dan Palestina di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang juga mencakup permintaan agar Hamas dilucuti senjatanya. Sikap ini dianggap kontroversial, namun konsisten dengan kebijakan pemerintahan Presiden Javier Milei, yang sejak awal tampak ingin memperjelas dukungannya terhadap Israel di arena internasional. Pada hari Jumat, 142 negara memilih mendukung deklarasi New York yang diusulkan di Majelis Umum PBB. Argentina ikut bergabung bersama Israel, Amerika Serikat, Hungaria, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay, dan Tonga dalam kelompok negara penolak. Penolakan terhadap resolusi tersebut disampaikan di tengah perang yang masih berlangsung di Gaza, di mana prospek solusi dua negara disebut-sebut semakin suram, menurut pernyataan resmi dari PBB. Kondisi krisis kemanusiaan di Gaza turut menjadi latar belakang penting bagi debat internasional mengenai langkah diplomatik apa yang paling efektif. Sejak menjabat, Presiden Milei dikabarkan telah mengambil beberapa kebijakan yang menguatkan orientasi luar negeri Argentina ke arah dukungan yang lebih nyata terhadap Israel dan Amerika Serikat. Termasuk diantaranya janji untuk memindahkan kedutaan Argentina dari Tel Aviv ke Yerusalem pada tahun 2026. Langkah yang dipandang oleh para pengamat sebagai perubahan simbolis dalam politik luar negeri negara tersebut. Hamas mengecam serangan udara Israel ke Qatar dan mendesak negara-negara Arab serta Muslim untuk mengambil sikap bersatu melawan agresi tersebut. Seruan ini disampaikan saat KTT Darurat Arab Islam digelar di Doha. Hamas mengecam serangan udara Israel ke Qatar dan mendesak negara-negara Arab serta Muslim mengambil sikap bersatu melawan agresi tersebut. Seruan itu disampaikan saat KTT Darurat Arab Islam digelar di Doha. Anggota Biro Politik Hamas, Basim Naim, menyerukan pemboikotan dan isolasi Israel secara politik maupun ekonomi, serta menuntut langkah hukum internasional untuk menghentikan perang di Gaza. Ia menilai
Serangan Israel terhadap tim negosiasi Hamas di Doha dilakukan ketika kelompok itu sedang membahas proposal gencatan senjata. Menurut Naim, Israel sengaja menggagalkan setiap peluang kesepakatan dengan pembunuhan dan syarat sepihak. Ia juga menyebut serangan di Qatar menunjukkan sikap Israel yang mengabaikan perjanjian internasional dan memperingatkan bahwa kawasan kini berada di titik kritis. Sebelumnya, Israel melancarkan serangan udara pada 9 September ke markas Hamas di Doha, menewaskan beberapa anggota kelompok tersebut dan seorang petugas keamanan Qatar. Sejumlah tokoh Hamas dilaporkan selamat, sementara pemerintah Qatar mengecam serangan itu sebagai terorisme negara dan berjanji akan menanggapi. Serangan udara terbaru Israel menghantam 2 gedung hunian di kota Gaza pada hari Minggu. Serangan ini memaksa ribuan warga untuk mengungsi usai menerima perintah evakuasi. Israel melancarkan serangan udara ke 2 gedung hunian di kota Gaza pada Minggu 14 September 2025, setelah sebelumnya memerintahkan warga untuk segera mengungsi. Serangan ini menjadi bagian dari eskalasi operasi militer Israel sejak akhir bulan lalu, dengan alasan membebaskan sandera yang masih ditahan Hamas. Otoritas Israel meminta seluruh warga sipil meninggalkan kota Gaza menuju Mawasi yang ditetapkan sebagai zona kemanusiaan. Menurut pejabat Palestina, sedikitnya 30 gedung hunian hancur akibat serangan dan ribuan orang terpaksa mengungsi. Serangan terbaru ini terjadi bersamaan dengan kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, ke kawasan tersebut untuk membicarakan masa depan konflik. Diketahui, kampanye militer Israel terhadap Hamas yang telah berlangsung hampir 2 tahun diklaim otoritas Gaza menewaskan lebih dari 64.000 orang. Operasi ini dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera 251 orang menurut data Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio memulai kunjungan resminya ke Israel dengan beribadah di tembok barat Yerusalem Timur pada 14 September 2025.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio memulai kunjungan resminya ke Israel dengan beribadah di tembok barat Yerusalem Timur pada Minggu 14 September 2025. Rubio hadir bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee. Mereka melaksanakan ritual doa Yahudi di lokasi yang juga dikenal sebagai tembok ratapan, termasuk menyelipkan secari kertas di antara celah batu sesuai tradisi setempat. Para istri mereka turut menjalankan ibadah serupa di area khusus perempuan. Setelah itu, rombongan menelusuri terowongan tembok barat yang berada di bawah kota tua kawasan Muslim. Dalam tradisi Islam, situs ini dikenal sebagai Tembok Al-Buraq yang diyakini menjadi saksi peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, umat Yahudi menyebut kompleks Masjid Al-Aqsa sebagai Gunung Bait Suci, mengklaim di lokasi tersebut pernah berdiri 2 kuil kuno. Sebagai informasi, Yerusalem Timur tempat Al-Aqsa berada diduduki Israel sejak Perang Arab-Israel tahun 1967 dan kemudian dicaplok pada 1980. Namun, langkah tersebut tidak pernah diakui secara resmi oleh komunitas internasional. Selain agenda simbolis, kunjungan Rubio juga mencangkup pembahasan politik. Ia menyinggung serangan udara Israel ke Qatar pada 9 September lalu yang terjadi ketika delegasi Hamas sedang mendiskusikan proposal gencatan senjata di Gaza yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menjelang KTT Darurat Arab Islam di Doha, Qatar, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menyerukan komunitas internasional untuk menghentikan praktik standar ganda dan menuntut pertanggungjawaban Israel atas tindakan kejahatan yang dilakukan terhadap Palestina. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mendesak komunitas internasional untuk menghentikan standar ganda dalam menyikapi konflik di Timur Tengah. Ia menekankan Israel harus mendapat hukuman tegas atas berbagai kejahatan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina. Peringatan itu disampaikan dalam pertemuan persiapan menuju KTT Darurat para pemimpin Arab dan Islam yang digelar di Doha Senin 15 September.
Pertemuan luar biasa ini diinisiasi Qatar menyusul serangan udara Israel ke ibu kota Doha pekan lalu. Dalam pidatonya, ia juga mengatakan perang pemusnahan yang sedang dialami saudara-saudara di Palestina yang bertujuan mengusir mereka tidak akan pernah berhasil. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed Al-Ansari mengatakan KTT darurat tersebut membahas rancangan resolusi terkait agresi Israel ke Qatar. Sejumlah pemimpin dipastikan hadir, antara lain Presiden Iran Masud Pezeshkian dan Perdana Menteri Irak Muhammad Shia al-Sudani. Presiden Palestina Mahmud Abbas telah tiba di Doha pada Minggu 14 September, sementara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga dijadwalkan menghadiri pertemuan. Media Turki melaporkan kehadiran Erdogan dianggap penting untuk memperkuat posisi negara-negara mayoritas Muslim menghadapi krisis ini. Kepala Sekretaris Pemerintah Nepal mengungkapkan bahwa jumlah korban tewas dalam gelombang protes pekan lalu yang dikenal luas sebagai revolusi Gen Z telah mencapai 72 orang. Dari total korban 59 diantaranya adalah pengunjuk rasa, sementara 10 narapidana dan 3 petugas keamanan juga menjadi korban dalam kerusuhan tersebut. Kepala Sekretaris Pemerintahan Nepal, Ek Narayan Aryal mengatakan korban tewas akibat protes pekan lalu di Nepal yang secara luas dijuluki sebagai revolusi Gen Z telah mencapai 72 orang. Aryal mengatakan dari total korban tewas, sebanyak 59 orang adalah pengunjuk rasa, 10 narapidana, dan 3 adalah petugas keamanan. Ia menambahkan bahwa sebanyak 134 pengunjuk rasa dan 57 petugas polisi terluka dalam bentrokan tersebut. Perdana Menteri sementara Nepal Sushila Karki menetapkan alokasi dana sebesar 1 juta rupiah Nepal atau sekitar 114,8 juta rupiah kepada keluarga setiap korban tewas dalam kerusuhan tersebut. Karki, mantan Kepala Hakim Agung negara itu, mengambil alih jabatan sebagai Kepala Pemerintahan sementara pada Jumat. Di sisi lain, tindakan vandalisme yang dilakukan selama protes dianggap sebagai tindakan kriminal dan Karki menyerukan penyelidikan penuh atas penyebab kerusuhan massal tersebut. Karki mengatakan bahwa pemerintah sedang menyelidiki serangan terhadap gedung parlemen, Mahkamah Agung, kompleks bisnis dan properti pribadi. Diberitakan sebelumnya pada awal September, otoritas Nepal memblokir platform media sosial utama karena melewati batas waktu pendaftaran ke Kementerian Komunikasi.
Kebijakan pembatasan itu pun ditanggapi oleh banyak orang, terutama generasi muda, dengan turun ke jalan. Meski larangan tersebut telah dicabut, hal itu tidak menghentikan protes massal dan kerusuhan yang terjadi setelahnya. Protes tersebut pada akhirnya membuat Perdana Menteri Nepal Sharma Oli mengundurkan diri, usai para pengunjuk rasa menyerbu parlemen dan membakar rumah beberapa pejabat senior di Kathmandu. Aksi vandalisme tersebut mendorong polisi menembakkan meriam air, gas air mata, dan peluru tajam untuk membubarkan para demonstran. Di hari yang sama, tentara akhirnya turun tangan untuk menjaga ketertiban umum di ibu kota Nepal dan kota-kota lainnya. Gelombang protes besar di Nepal melahirkan fenomena politik baru, dengan Gen Z memanfaatkan Discord untuk memilih pemimpin sementara, memunculkan revolusi berbasis internet pertama di dunia. राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भर्खरै समारोह स्थलमा पुग्नु भएको छ। हामीले यो प्रत्यक्ष देखिरहेका छौं। Gelombang protes besar di Nepal melahirkan fenomena politik baru dengan kaum muda yang memanfaatkan platform daring Discord untuk memilih pemimpin sementara, menjadikan Nepal disebut sebagai lokasi revolusi berbasis internet pertama di dunia. Gerakan Youth Against Corruption berkembang pesat, menarik lebih dari 130.000 anggota yang berkoordinasi dan menggelar jajak pendapat daring untuk menentukan pemimpin interim. Pada 10 September, hasil pemungutan suara menetapkan Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, sebagai pemimpin sementara setelah meraih lebih dari 50% dari sekitar 7.700 suara menurut South China Morning Post. Keesokan harinya, Karki langsung bertemu Presiden Nepal Ramchandra Paudel dan Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Ashok Raj Shikdel menegaskan keputusan yang lahir di ruang virtual segera berdampak di ranah politiknya. Discord, sebelumnya dikenal sebagai platform komunitas gym dan perdagangan kripto, kini menjadi sarana koordinasi politik yang efektif. Platform ini memungkinkan para anggota untuk bertukar informasi, meluncurkan proyek, dan menggelar pemungutan suara secara terdesentralisasi, menjadikannya panggung bagi gerakan politik yang mengejutkan dunia. Demikian
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV Wanyuskom berikutnya.